Selamat datang di channel Simar Imam. Sembari mendengarkan tinggalkan like dan komentarnya bosku. Jangan lupa pasang headset kalian. Siapkan kopi dan camilan. Lupakan pahitnya kehidupan. Mari kita dengarkan sambil rebahan. Bab 573. Ya, Tuan Ye. Permintaan Ye Tianzong sebenarnya agak berlebihan. Faktanya, mendapatkan otentikasi identitas yang sangat sulit dalam 5 menit sudah sangat sulit. Tapi sekarang, dia meminta 1 menit, yang berarti memaksa seseorang melakukan sesuatu yang sulit. Tapi mungkin ini adalah ujian untuk diriku sendiri. Singkatnya, dengan mengikuti Ye Tianzong, Anda mungkin mendapatkan beberapa manfaat yang tidak terduga, tetapi harga yang harus dibayar jelas bukan sesuatu yang dapat ditanggung oleh orang biasa. Untungnya, saya memiliki banyak sumber daya di bidang ini, jika tidak, akan sangat sulit untuk melakukannya. Waktu terbatas. Dia tidak menunda, dia hanya bertukar kata dengan Ye Tianzong dengan tergesa-gesa, lalu berbalik dan berjalan menuju gang. Adapun Ye Tianzong, ia tetap diam di tempatnya, mengamati dengan cermat lokasi pintu masuk dan keluar. Dia tidak tahu kemana Ren Yurou akan pergi setelah masuk. Apalagi wilayahnya luas, personelnya rumit, dan keterikatannya rumit. Jika ingin mengetahui tujuannya dengan jelas, mungkin harus melalui banyak kendala. Dia tenggelam dalam pikirannya. Kesepakatan mencurigakan macam apa yang akan dilakukan Ren Yurou. Ini pasti permintaan guru, Ren Yurou bukanlah orang seperti itu. Namun setelah masuk, apa langkah selanjutnya, bagaimana rencana Anda, dan siapa pihak lainnya? Setelah menemukan pihak lain, bagaimana saya bisa lolos tanpa cedera? Butuh waktu 3 hari untuk sampai di ibu kota provinsi. Dia telah bertemu dengan 2 perusahaan untuk menyelesaikan salah satu tugasnya. Apakah itu berarti setelah transaksi selesai di sini hari ini dan semuanya beres, kami akan kembali lebih awal? Namun, malam ini dan besok, saya masih memiliki hal-hal yang sangat penting untuk dilakukan. Ketika dia mengajukan permintaan yang kuat, bagaimana saya harus mengabaikannya? Jika terus dipotong akan menjadi berantakan. Sejujurnya, pada saat ini, Ye Tianzong berada dalam kebingungan. Dia benar-benar tidak tahu bagaimana cara mempertahankannya. Waktu berlalu menit demi menit, dan 1 menit berlalu dalam sekejap mata. Namun, melihat sekeliling, tidak ada tanda-tanda keberadaan Wan Songwei. Dia percaya bahwa Wan Songwei seharusnya mencoba yang terbaik, dan tugas yang dia berikan kepadanya memang mustahil untuk diselesaikan. Anda tidak akan berani datang menemui diri sendiri karena tugas belum selesai, Anda masih bekerja keras. Namun, Ye Tianzong tidak bisa menunggu lebih lama lagi. Cepat, masuk dan lihat. Pada saat yang sama, di ruang keamanan di tanah, suara mendesak dari penjaga keamanan tiba-tiba terdengar. Kemudian seorang pria yang jelas-jelas pemimpinnya mengirimkan pasukan ke sini dan terus-menerus mengirim orang masuk. Sepertinya sesuatu yang buruk telah terjadi. Hal ini membuat Ye Tianzong tidak bisa menahan perasaan berdebar-debar. Lagi pula, sesuai dengan apa yang dikatakan Wan Songwei sebelumnya. Padahal tempat ini merupakan area abu-abu mirip dengan Sanjia. Tidak ada pengawasan atau pembatasan hukum dari lembaga manapun, namun di sini, sejak dibuka, tidak banyak perselisihan atau kasus gangsterisme. Setiap orang memperhatikan kredibilitas dan berperilaku sesuai aturan, dan tidak akan pernah ada kekacauan. Oleh karena itu, pengerahan pasukan kepala keamanan saat ini jelas menghadapi masalah besar, dan semua ini bermula dari masuknya Ren Yurou. Hal ini membuat Ye Tianzong harus khawatir. Berdiri tanpa sadar, dia tidak sabar menunggu laporan Wan Songwei. Sebaliknya, dia mengambil tindakan putus asa dan berencana untuk memaksakan jalannya. Bahkan jika misi Ren Yurou tidak dapat diselesaikan dengan lancar, selama keselamatan hidupnya dapat terjamin, bahkan jika dia mempermalukan dan memarahi dirinya sendiri dengan berbagai cara pada akhirnya, dan bahkan menolak untuk bersamanya lagi, selama dia masih bisa hidup. Dia punya satu pemikiran. Kalau dipikir-pikir, dia tidak ragu-ragu. Jadi, pikirkan ini. Dia mengangkat hatinya dan tanpa sadar bergegas menuju ke arah itu. Namun, di tengah jalan, tiba-tiba sesosok muncul dari sudut kanan. Menghentikannya secara langsung. Pada saat ini, Ye Tianzong sebenarnya sedang marah, bisa dikatakan jika dewa menghalangi dewa, dia akan membunuh dewa. Siapapun yang mencoba menghentikannya akan dibunuh tanpa ampun. Tuan Ye, ini aku, ini aku. Jangan bersemangat, jangan bersemangat. Wan Songwei. Mendengar suaranya, kemarahan di hati Ye Tianzong sedikit mereda. Tinjunya yang terkepal juga mengendur. Dia berdiri, mengangkat kepalanya, dan melihat lebih dekat.
Diketahui bahwa selain Wan Songwei, ada pria parubaya lain yang berdiri di depannya. Rambutnya agak botak, pakaiannya sangat sederhana, dan wajahnya tersenyum, namun membuat orang merasa ada pisau tersembunyi di senyumannya. Dia adalah. Tindakan saya ini dianggap sangat rahasia. Alasan mengapa Wan Songwei didatangkan adalah karena dia adalah penduduk lokal dan dapat memberikan bantuan mutlak dalam hal-hal tertentu. Namun, semakin sedikit orang yang mengetahui masalah Ren Yurou, semakin baik. Tapi sekarang, orang ini justru membawa orang lain ke sini. Masalah otentikasi identitas tidak membantu, jadi saya tidak menyalahkan dia. Namun jika Anda mengganggunya dan membuat keributan lain, jangan salahkan diri Anda karena kejam. Oh, Tuan Ye, dia adalah teman lama saya. Di masyarakat, dia dijuluki Xiao Yaoxi. Bahkan, saya lebih suka memanggilnya Jiang Hubaik Xiao Sheng, karena dia sangat berpengetahuan, terutama di desa ini. Kota, dia tahu segalanya mulai dari hal besar hingga hal kecil, dari kucing hingga anjing. Pada dasarnya, dia mengetahui segalanya secara detail. Saya pergi mencarinya untuk otentikasi identitas ini, tetapi sulit mendapatkannya sekarang. Jadi, pada akhirnya, setelah kami bersatu, kami mendapat ide bahwa dia akan menerima kami, yang berarti dia akan menjadi penjamin kami. Penjamin. Ye Tianzong mengerutkan kening. Awalnya, saya cukup tidak puas dengan pendekatan Wan Songwei yang tiba-tiba membawa seseorang ke sini. Namun, tiba-tiba dikatakan bahwa dia adalah ular lokal di sini, Bai Xiaosheng. Jika Anda bertanya kepadanya tentang situasi spesifik di dalam desa kota ini, dia akan dapat memahami dengan jelas. Saya yakin akan sangat penting untuk menemukan Ren Yurou dan bahkan membantunya menyelesaikan tugasnya. Tetapi, perhatian adalah perahunya. Ye Tianzong masih sangat waspada. Wan Songwei setia pada dirinya sendiri, tidak ada keraguan tentang ini. Tapi detail orang ini tidak jelas. Tidak peduli seberapa bersemangatnya dia, Ye Tianzong hanya percaya pada dirinya sendiri. Jadi, saling memandang dengan mata cerah. Setelah mendengar ini, Xiao Yaoxi tersenyum tenang dan berkata, ada dua cara untuk memasuki area itu. Salah satunya adalah otentikasi identitas. Untuk otentikasi semacam ini, Anda adalah penjual senior atau calon pelanggan. Dan keduanya, jelas bukan, Anda atau Wan Songwei bisa mencapainya. Lalu, hanya ada satu cara, penjamin. Orang yang berintegritas di desa akan memberikan jaminan, lalu Anda bisa masuk, dan saya orang seperti itu. Sekarang kamu sudah mengatakannya, untuk masuk dan keluar dari sini, kamu harus menjadi pembeli dan penjual. Penjamin mana yang akan masuk? Itu calon pelanggannya, dan saya sebagai penjamin bisa menyediakannya. Begitu Anda masuk, akan ada pesanan besar. Jangan khawatir, karena ketika Wan Songwei menemukanku, dia memberitahuku bahwa begitu aku membantumu, dia akan memberiku keuntungan besar di masa depan, dan manfaat ini sebenarnya dibandingkan dengan hukuman di dalam. Itu juga dalam batas toleransiku. Orang ini merasakan hal yang sama seperti yang saya rasakan saat pertama kali melihatnya. Penuh pertimbangan. Kota ini sangat dalam. Dia sepenuhnya menyadari semua yang dia katakan sebelum mengatakannya. Ye Tianzong tidak berbicara, tetapi menatap Wan Songwei dengan tatapan muram. Wan Songwei sangat khawatir melihat penampilan Ye Tianzong, dia tahu bahwa pihak lain memiliki temperamen yang buruk. Sekali menjadi gila, tidak ada yang bisa menghentikannya. Oleh karena itu, dia mengangguk dengan cepat dan menjawab, Tuan Ye, seperti yang Anda katakan sebelumnya, selama saya mengikuti Anda dan bekerja dengan baik, Anda akan berjanji untuk memberi saya manfaat tertentu. Dan saya akan memberi Anda manfaat semacam ini ketika waktunya tiba. Biar ku beritahu, aku tahu apa yang diinginkan Xiao Yaoxi. Bagaimanapun, ini adalah kesepakatan pribadiku dengannya. Kamu tidak perlu mempertimbangkan ini. Singkatnya, jika dia ada di sini sekarang, kita bisa masuk dengan lancar. Kita tidak perlu mengatakan atau melakukan apapun. Dia bisa bernegosiasi. Nyonya sudah lama berada di sini. Saya yakin Anda tidak ingin terlalu terlibat dalam masalah ini, bukan? Ia juga tahu bagaimana memanfaatkan kekurangannya sendiri. Ye Tianzong mengangkat alisnya sedikit. Namun perkataan pihak lain kasar dan tidak masuk akal. Memang, Ren Yurou sudah berada di sana selama 2 atau 3 menit. Dikombinasikan dengan perilaku kepala keamanan tadi, mungkin memang ada bahaya. Oleh karena itu, Ye Tianzong menarik napas dalam-dalam, mengangguk dan berkata tanpa berkomentar, baiklah, ayo pergi tanpa penundaan lebih lanjut. Bagus. Ayo, Xiao Yaoxi, ayo pergi. Bab 574.
Tidak terlalu banyak omong kosong. Masalahnya sudah sampai pada titik ini, dan tidak ada gunanya memikirkannya terlalu banyak. Xiao Yaozi itu bergegas maju dan menjadi orang pertama yang menanggung beban paling berat. Ye Tianzong dan Wan Songwei berada di kiri dan kanan, mengikuti dari belakang. Lagi pula, jika opsi serangan kuat untuk sementara dikesampingkan, maka Xiao Yaozi memiliki peluang terbaik untuk menang saat ini. Untuk memastikan Ren Yurou aman, Ye Tianzong tidak berani mengambil risiko dengan mudah. Lagi pula, dia sekarang berada di tempat yang tidak diketahui, dan gangguan apapun di pihaknya dapat membawa pukulan telak baginya. Jika itu orang lain, dia bisa mengabaikannya saja. Namun, itu adalah Ren Yurou. Dia adalah orang yang paling dia cintai dalam hidupnya. Ia lebih memilih hancur berkeping-keping daripada membiarkan Ren Yurou menderita luka apapun. Segera, sekelompok 3 orang datang ke kantor keamanan. Kepala keamanan saat ini sepertinya sedang sangat tidak stabil secara emosional karena sesuatu yang terjadi sebelumnya. Duduk di sana, bersandar di kursi, dia terus bergumam dengan masuk akal. Dan karena suasana hatinya yang tidak stabil, petugas keamanan lain yang berpatroli di sekitarnya berhati-hati dan berjingkat-jingkat saat melewatinya, karena takut menyinggung perasaannya. Hei, kakak ini. Xiao Yaozi berjalan mendekat dengan senyuman di wajahnya dan berkata dengan suara rendah, saya penjaminnya. Kali ini, saya akan membawa 2 calon pelanggan untuk melihatnya. Ini adalah informasi dan dokumen yang saya siapkan. Silakan lihat. Meski desa ini termasuk wilayah Sangwang, namun tetap diperlukan prosedur yang diperlukan. Menurut Wan Songwei, desa ini pada dasarnya dikelola sendiri, dan dikelola oleh orang-orang yang lebih bergengsi atau berkuasa di sini. Para pengelola ini sudah mencantumkan semua syarat dan ketentuan di sini. Masyarakat bertindak sesuai aturan. Ketika penjamin mengantar pelanggan berkunjung, ia perlu menyiapkan dokumen dan prosedur yang relevan, salah satunya. Saya awalnya mengira dia ada di sana karena dia terlihat familiar di sini, dan karena ada prosedur yang relevan, seharusnya normal baginya untuk masuk dengan lancar. Ye Tianzong sudah memikirkan cara menemukan Ren Yurou setelah masuk. Tapi siapa yang tahu? Menyingkir. Kepala keamanan tidak tahu apakah itu karena dia kejang atau karena dia tidak menyukai Xiao Yaozi. Menghadapi sanjungan hormat Xiao Yaozi, dia berteriak dengan marah. Pada saat yang sama, dia menjatuhkan dokumen di tangannya ke tanah dengan sebuah pukulan backhand. Lalu dia mengangkat kepalanya, menatapnya, dan berteriak, keluar dari sini, suasana hati saya sedang sangat tidak bahagia saat ini. Jika Anda tidak ingin menimbulkan masalah, keluar saja dari sini. Aku tidak punya waktu untuk melayanimu. Ini. Xiao Yaozi tercengang. Bahkan Ye Tianzong dan Wan Songwei yang saling memandang di belakang mereka terasa sangat aneh. Apa itu Tuan Ye? Ini kecelakaan. Mohon bersabar. Kami menunggu dengan sabar. Takut Ye Tianzong tidak bahagia, Wan Songwei buru-buru mendatanginya dan berbisik. Ye Tianzong mendengus dingin dan berkata dengan nada meremehkan, saya tidak peduli dengan masalah ini. Singkatnya, Anda yang mengatur masalahnya. Jika hasil akhirnya bagus, maka Anda dapat melakukan apapun yang Anda inginkan. Tetapi jika itu menunda saya untuk menemukannya, kamu harus bertanggung jawab atas konsekuensi perkataan istriku. Setelah mengatakan itu, Ye Tianzong memalingkan muka dan berhenti melihat ke pihak lain. Wan Songwei, sebaliknya, sangat ketakutan sehingga dia membuka mulutnya beberapa kali, tetapi pada akhirnya dia berhenti berbicara. Memang benar, dia tidak tahu harus berkata apa. Aku hanya menghela nafas dalam hati, melihat ke belakang Xiao Yaozi, dan berdoa, nak, tolong jangan biarkan aku lolos di saat kritis. Melayani Ye Tianzong ibarat menemani raja seperti harimau. Kapanpun Anda bahagia, Anda bisa melakukan apapun yang Anda inginkan, meskipun itu hanya lelucon, tidak akan menimbulkan ketidaknyamanan. Namun jika kamu sedang marah, mungkin simpul kecil di hatimu sudah cukup untuk membunuhmu. Apa maksudmu? Aku tidak mengerti. Xiao Yaozi membuang senyuman sebelumnya dan tiba-tiba menjadi serius. Dia tidak menoleh ke belakang, tapi dia sudah bisa merasakan cahaya di punggungnya. Jelas, dia baru saja membual tentang datang ke Haikok. Tapi sekarang, dia bertemu dengan bayangan begitu dia tiba. Jika situasi ini terus berkembang, maka dia mungkin mendapat masalah di masa depan. Jangan main-main lagi. Jadi, dihadapkan pada teguran keras dari kepala keamanan, dia tidak mundur, malah berdebat dengan alasan dan menghadapi kesulitan. Dia memandang pihak lain dengan nada serius dan ekspresi tidak ramah. Ya, kamu tidak tahu malu, bukan?
Hasil kepala keamanan itu sama marahnya seperti dia baru saja memakan bahan peledak. Setelah terdengar suara nyaring, dia melompat dari kursinya dan berteriak dengan marah, "Aku sudah menyuruhmu keluar, apa kamu tidak dengar? Melihatmu seperti ini, aku ketahuilah bahwa kamu tidak dapat memenuhi permintaanku. Jika demikian, lalu mengapa repot-repot di sini lagi, tapi tidak apa-apa? Karena kamu bersikeras mencari kematian, maka aku akan memberitahumu. Jika sebelumnya, akan ada penjamin kamu dapat masuk dan keluar kawasan dengan bebas. Tapi sekarang, atasan telah menambahkan aturan untuk sementara. Ketika penjamin mendatangkan calon nasabah, selain informasi dan stabilitas yang relevan, ia juga perlu membayar sejumlah uang jaminan. Apakah Anda memilikinya? Bisakah kamu mendapatkannya? Sial, kamu berani mengomel di depanku, apa kamu percaya aku bisa membunuhmu dalam hitungan menit? Setelah mengatakan itu, kepala keamanan benar-benar mengangkat tangannya, dan penjaga keamanan yang berpatroli di sekitar dan selalu waspada berlari satu demi satu. Ada lebih dari 10 orang, dan tempat itu benar-benar terkepung. Semua orang tampak serius dan melihat dengan penuh perhatian, dan pada pandangan pertama terlihat jelas bahwa itu bukanlah lampu hemat bahan bakar. Kekuatan bertarung mereka sangat kuat. Tentu saja, itu mungkin bukan apa-apa di depan Ye Tianzong, tetapi jika mereka berurusan dengan Xiao Yaozi dan Wan Songwei, mereka pasti akan memukulnya satu persatu nak. Sungguh. Lihat mereka datang. Wan Songwei awalnya adalah orang yang pemalu dan pengecut, dan dia tiba-tiba bersembunyi di belakang Ye Tianzong karena ketakutan. Ye Tianzong tidak memiliki terlalu banyak perasaan tentang ini, tetapi mencibir di dalam hatinya tampaknya harapannya untuk membiarkan Xiao Yaozi menyelesaikan masalahnya sia-sia, jadi dia tidak punya pilihan selain melakukan serangan yang kuat. Terburu-buru secara langsung, apakah Anda berteriak atau membunuh semua orang? Singkatnya, Anda harus membawa Ren Yurou keluar dari sini sesegera mungkin. Di sini, 1 menit lagi berarti lebih banyak bahaya, bahkan jika Anda berisiko dimarahi oleh Ren Yurou pada akhirnya Ye Tianzong mampu menanggung semua pertumpahan darah, bahkan perceraian. Setidaknya, dia mungkin masih hidup. 2 orang masih bisa menghirup langit yang sama, itu sudah cukup bagi Ye Tianzong. Saya tidak menyangka ada alasan seperti itu. Karena ini adalah peraturan dari atas, aku bisa mematuhinya, tapi sikapmu terhadapku barusan sangat tidak pantas. Mungkin kamu dimarahi, atau karena alasan lain, tapi itu bukan alasan kamu marah padaku. Kamu bilang kamu ingin mencari seseorang untuk membunuh kita, jadi aku hanya bisa memanggil Tuan Leng ke dalam panci sebelum kamu bertransaksi denganku. Kamu bisa membicarakannya setelah kamu menyelesaikannya. Selesai. Xiao Yaozi tanpa sadar mengeluarkan ponselnya dan berencana menelepon. Melihat pemandangan ini, Ye Tianzong sedikit mengernyit. Meskipun situasi spesifiknya belum diklarifikasi, perilaku tiba-tiba Xiao Yaozi sepertinya memiliki petunjuk. Sepertinya aku meremehkan pihak lain. Tunggu sebentar. Tuan Leng. Tuan Leng yang mana yang kamu bicarakan? Kepala keamanan yang awalnya mengumpat dan agresif. Setelah tiba-tiba mendengar apa yang dikatakan pihak lain, dia tiba-tiba mengerutkan kening. Para penjaga keamanan yang telah bersiap dan berencana untuk mengambil tindakan kapan saja, di bawah instruksinya, tetap diam untuk sementara waktu. Dibandingkan dengan omelan sebelumnya, sikapnya jauh lebih lembut, ketika dia melihat ke arah Xiao Yaozi, ekspresinya terus berubah, dan dia tampak sedikit tidak yakin dengan pendekatan Xiao Yaozi. Dia baru di sini. Saya baru saja tiba belum lama ini. Saya tidak begitu memahami dunia orang-orang di sini. Dia hanya tahu bahwa dia adalah kepala keamanan dan perlu memastikan keamanan mutlak di area ini. Selain itu, kita harus sepenuhnya menjalankan tugas yang diberikan atasan kita dan melakukan apapun yang diperintahkan. Dia tidak ingin mengacau ketika dia keluar untuk mencari nafkah. Tentu, dia juga bukan orang yang statis. Semuanya harus disesuaikan. Jika dia benar-benar menyinggung perasaan besar, dia tidak punya pilihan selain berjalan kesakitan. Oleh karena itu, dia tidak sepenuhnya yakin tentang Xiao Yaozi, jadi dia hanya bisa bertanya dengan ragu-ragu. Siapa lagi Tuan Leng? Salah satu pengelola desa kami, terutama pimpinan langsung yang membidangi wilayah Anda, Leng Qiuran, Tuan Leng. Dia sepupuku. Aku sudah lama di sini, dan tidak ada yang berani berbicara seperti ini padaku. Yang selalu aku pegang teguh adalah menjadikan hal-hal besar menjadi hal-hal kecil, dan menjadikan hal-hal kecil menjadi hal-hal kecil. Aku akan memberimu wajah, tapi tidak menghargainya. Dalam hal ini, aku tidak perlu mengomelimu, aku akan menelepon Tuan Leng sekarang dan melihat bagaimana dia akan berurusan denganmu. Lalu,
Dia berpura-pura menelepon lagi. Bersambung. Nantikan bab selanjutnya bosku.